Hari ini gue membaca sesuatu di Twitter yang memicu gue untuk bikin video ini. Tweetnya itu menurut gue ya, saking blow on ya, gue nggak bisa menahan diri untuk nggak bikin konten terkait itu. Jadi ada yang nge-tweet gue di Twitter tulisannya gini, Bang tolong bahas di YouTube dong, artis-artis bikin video YouTube yang isinya cuma pamer kekayaan, akhirnya menutup akun-akun lain yang bermutu. Lu inget gak waktu kita sekolah dulu, gue gak tahu zaman lu masih ngalamin atau enggak, tapi zaman gue waktu gue sekolah tuh ngalamin yang pelajaran bahasa Indonesia yang soalnya tuh jadi ada dua kalimat, terus kita mesti nentuin ini benar atau salah, kemudian dua kalimat ini berhubungan atau tidak. Jadi benar-benar tidak berhubungan, benar-benar berhubungan, benar salah tidak berhubungan, dan seterusnya. Itu tuh sebenarnya bukan cuma belajar bahasa, tapi belajar logika. Nah, orang tadi itu ada yang salah dengan logikanya. Dia berpikir artis bikin video YouTube yang isinya pamer kekayaan adalah alasan kenapa artis YouTuber yang bikin konten yang menurut dia bermutu jadi berguguran. Yang salah tuh logikanya dia, bahwa dua hal ini benar-benar terjadi, betul, tapi bahwa satu sama lain saling korelasi, itu tidak. Tapi gue ngerti cara pikir seperti ini, karena di Twitter gue tuh gue sering baca kayak gini nih. Kenapa ya video bermutu kayak gini view-nya dikit, video yang nggak bermutu views-nya banyak. Kenapa ya Bang Panji subscriber-nya dikit, terus si ini yang isinya nggak jelas, sampah, subscriber-nya banyak. Jawabannya tuh sebenarnya untuk yang subscribe gua harus jelas. Jadi kan gini ya, di masyarakat ini kan ada piramida. Jadi kayak itu Jay-Z, ada piramida, ya kan? Kita ngomongin berbagai macam piramida deh. Kita ngomongin piramida kekayaan. Yang punya uang lebih banyak pasti jumlahnya lebih sedikit daripada yang nggak punya uang. Kita ngomongin piramida pendidikan. Yang berpendidikan, yang punya kesempatan dan kemewahan untuk bisa punya pendidikan yang lebih baik, jumlahnya lebih sedikit daripada yang tidak berpendidikan. Oke, itu sangat umum, sangat lazim, dan begitulah dunia kita ini berjalan. Kaitannya dengan kesetaraan, dan susah juga untuk mencapai kesetaraan tersebut, dan itulah yang sedang diperjuangkan, dan itu yang selalu jadi perdebatan, bahkan sampai kepada ranah-ranah politik soal kemakmuran dan kesetaraan. Nah, dan kita bisa ngomongin piramida usia deh, usia yang nggak produktif dibandingkan dengan usia yang produktif, banyak yang produktif. Usia yang lebih muda jumlahnya lebih banyak daripada usia yang lebih tua gitu, misalnya gitu terus. Jadi selalu ada piramida itu. Jadi kita berpikir dengan bayangan bahwa kita ini hidup dengan piramida tersebut. Nah, memahami piramida tersebut berarti kalau kita tahu yang kaya itu lebih sedikit daripada yang nggak kaya, berarti produk, karya, atau apapun yang didesain untuk yang kaya secara jumlah, secara item, tidak secara nilai ya, tidak secara value, tidak secara harga, tidak secara kue ekonomi bahkan. Secara jumlah pasti lebih sedikit daripada jumlah orang yang atau karya atau produk yang disasar untuk masyarakat yang kelas menengah atau mungkin yang tidak mampu. Kayaknya lebih banyak yang kelas menengah deh sekarang saat ini di Indonesia daripada masyarakat tidak mampu. Kayak jadi kelas menengah gitu. Produk atau karya yang didesain untuk menyasar yang lebih tua pasti lebih sedikit jumlahnya yang terjual daripada yang banyak, dan seterusnya. Kalau lu nggak percaya ya,
gue lupa nih, masa handphonenya lagi gue pakai untuk bikin video ini. Tapi kalau nggak salah Instagramnya Tom Cruise dan Instagramnya Raditya Dika, masih banyak kan Instagramnya Raditya Dika. Coba lo cek ya. Instagram apa YouTube ya, gue lupa. Tapi kayaknya Instagram deh. Instagramnya Tom Cruise sama Instagram Raditya Dika. Ya masa kita berpikir Raditya Dika lebih terkenal, lebih mendunia, lebih berkualitas produknya daripada Tom Cruise? Belum, saat ini belum, mungkin bisa suatu hari. Tapi kita bisa asumsikan itu terjadi karena pasarnya Raditya Dika secara usia tuh lebih muda. Dan walaupun Tom Cruise lebih terkenal, tapi Tom Cruise tuh aktor generasi gua gitu. Anak-anak zaman sekarang mah nggak tahu bahwa Tom Cruise itu Top Gun. Top Gun aja sekarang mau dibikin lagi. Dan anak-anak yang sekarang nonton Top Gun mungkin nggak sempet nonton Top Gun zaman dulu, beda sama generasi gua gitu. Jadi sampai kapanpun piramida itu tetap ada. Jadi orang yang nonton, misalnya ya, gue ambil contoh ini rada ekstrim, tapi gue moga-moga ada bayangan deh. Orang yang nonton video YouTube-nya misalnya Segario gitu, dia nge-review sebuah gadget, tidak akan sebanyak orang yang misalnya nonton video YouTube, gue nggak tahu lagi siapa YouTuber, tapi misalnya nggak sebanyak video YouTube orang yang, atau Radit deh gue mencontoh, yang nonton review air mineralnya Radit. Ngerti gak maksud gue? Jadi Radit bikin review air mineral kan, ini ada beberapa air mineral, terus dia bikin reviewnya, ya kan? Jelas yang nonton Aryo bikin review sebuah gadget mahal lebih sedikit daripada ini. Kenapa? Karena kebanyakan masyarakat yang ada di YouTube gitu, misalkan penonton YouTube, dan itu pernah konfirmasi bahwa penonton YouTube memang kebanyakan muda, itu mungkin belum punya cukup uang, atau belum punya cukup minat, atau belum punya cukup intelektualitas, kelak ketika mereka tumbuh mereka akan punya, untuk bisa menyukai dan memahami konten yang ditawarkan sama Aryo. Sebaliknya, lu bisa bayangkan tidak butuh pendidikan, tidak butuh kekayaan untuk bisa menikmati ketololan yang Radit tawarkan di video YouTube-nya. Gue ngomong tolol dengan nuansa komedik ya, maksud gue tolol lucu gitu ngelihat kemarin ada video Radit, kayaknya iklan deh nih, videonya Radit yang review makanan yang enak dimakan di atas kasur. Tapi poin gue adalah Radit bikin produk yang didesain untuk dipasarkan kepada masyarakat yang tidak membutuhkan status ekonomi tertentu, tidak membutuhkan status pendidikan tertentu, tidak membutuhkan jangkauan usia tertentu untuk bisa menikmati YouTube-nya. Jadi tentu yang nonton lebih banyak daripada yang nonton si review gadget yang mahal. Jangankan gitu deh, nge-review sepatu Nike deh yang mahalnya bukan main gitu, misalnya kita bisa asumsikan videonya nggak sebanyak misalnya videonya Radit yang mana ya, tutorial masak air gitu misalnya. Walaupun sama-sama banyak ya, tapi mungkin maksud gue pasarnya itu berbeda. Memahami ini berarti setiap produk tuh punya pasarnya masing-masing. Gue pernah bahas di YouTube gue soal pembajakan yang gue bahas bahwa Louis Vuitton menuntut orang yang dagang Louis Vuitton di pinggir jalan. Jadi kalau misalnya lu ke New York bahkan, itu banyak yang suka jual bajakan di pinggir-pinggir jalan gitu. Jadi mereka buka terpal, terus ada barang-barang LV bajakan, terus ada yang sibuk beli gitu di situ. Terus LV nuntut bajakan dengan tuduhan menyebabkan kerugian, bahwa pedagang bajakan LV itu menyebabkan kerugian terhadap LV. Dan gue bahas di video itu tersebut, lu coba cari aja, gue ngomongin pembajakan, gue lupa judulnya apa. Di situ dibahas bahwa ternyata yang menang adalah si pembajak, karena terbukti kalau tuduhannya adalah menyebabkan kerugian, LV beneran salah. Kenapa? Karena tidak mungkin pedagang LV pinggir jalan menyebabkan kerugian terhadap LV beneran. Dengan asumsi orang yang beli bajakan adalah bukan orang yang sama yang beli LV asli. Orang yang beli LV asli tidak akan mungkin mau beli LV bajakan, dan orang yang beli LV bajakan tidak mungkin mampu untuk beli yang asli. Jadi ada dua pasar yang berbeda, dan dengan itu
satu sama lain tidak menyebabkan kerugian. Kembali kepada tudingan awal bahwa ada YouTuber yang bikin pamer-pamer kekayaan, katanya view-nya lebih gede dan katanya mematikan YouTuber yang berbobot. Oke? Pertama-tama lu mesti sadar bahwa nggak ada yang mengharuskan YouTube untuk berbobot. Nggak ada yang mengharuskan YouTube untuk berbobot. YouTube adalah platform bebas, semua orang bisa ngapain. Lu mau belajar di YouTube bisa, lu mau cari hiburan di YouTube bisa. Kalau lu berharap semuanya untuk selalu berbobot, ya capek dong. Gue mau nyari hiburan, gue capek kerjaan gue berbobot, gue pengen nonton YouTube orang, gue pengen nonton si Raditya Dika Masa akhirnya ketawa-ketawa, masa gue nggak boleh gitu kan? Jadi nggak ada yang mengharuskan YouTube itu untuk harus selalu berbobot. Siapa yang bilang YouTube boleh melakukan apapun, bebas, sama kayak stand up comedian, Panji ngomonginnya yang berbobot dong. Lu lupa apa kalau stand up comedy itu lawak? Lawak itu bukan untuk besar-besaran bobot. Lawak itu masalah lucu-lucuan gitu. Tujuan gue di atas panggung adalah ngomongin apapun yang bisa bikin lu ketawa. Ada bobotnya ataupun tidak ada bobotnya. Kebetulan aja yang gue sering bahas adalah hal-hal yang dianggap sama orang berbobot. Padahal gue ngebahas itu bukan karena berbobot, karena belum ada yang pernah ngebahas itu, sehingga peluang untuk lu terkejut ketika gue lemparin punchline lebih gede, dan B, karena gue ngerasa itu lucu. Jadi salah juga untuk berharap stand up comedian untuk harus selalu punya solusi. Lu yang aneh nyari solusi kepada pelawak, tugas gue bikin orang ketawa gitu. Jadi YouTube itu bukan platform masalah bobot-bobotan. Itu yang mesti disepakati. Yang kedua, YouTube artis yang pamer-pamer kekayaan itu tidak bisa dibilang jadi alasan yang membuat YouTuber-YouTuber berbobot itu tutup. Kenapa? Karena bukan penonton yang sama. Orang yang suka banget nonton artis-artis jual kemewahan adalah mungkin bukan orang yang sama yang suka nontonin konten-konten berbobot di sebelah sini. Dan orang-orang yang nonton konten-konten berbobot sebelah sini mungkin malas juga ngeliatin artis pamer kekayaan karena dibilang, kayaan gue, misalnya. Tentu ada potongan, kadang-kadang yang suka nonton ini suka cari hiburan di sini, kadang yang suka cari hiburan di sini pengen nyari bobot di sini, pengen nyari wawasan baru di sini. Betul, tapi bahwa dua-duanya, jadi bukan berarti yang ini kemudian tutup gara-gara ini berdiri, penonton pada kesini terus ini mati. Enggak, ini punya penonton sendiri. Jadi ini bukan dua hal yang sama. Bahwa YouTuber-YouTuber yang berbobot ini kemudian tutup, menurut gua adalah karena mungkin ada banyak faktor. Mungkin dia udah capek bikin YouTube, mungkin dia beneran ngerasa gue udah bikin konten bagus-bagus, ternyata subscriber gua nggak bertumbuh, terus viewership gua nggak bertumbuh, terus gua nggak bisa nyari kehidupan dari sini. Ini masalah yang berbeda lagi. Ini masalah hidup dari karya. Ya, bahwa orang ini bikin karya dan menurut dia bagus dan dia tidak bisa hidup dari karyanya, ini adalah masalah hidup dari karya. Bukan masalah ada orang yang bikin konten yang dianggap nggak ada isinya, nggak ada bobotnya dan membuat dia mati. Nggak ada hubungannya. Dan gue selalu bilang, bisa bikin karya dan bisa hidup dari karyanya adalah dua hal yang berbeda. Sama seperti bisa ngelawak dan bisa hidup dari lawak adalah dua hal yang berbeda. Bisa bermusik dan bisa hidup dari musik adalah dua hal yang berbeda. Makanya kalau jadi pekarya, jangan cuma mikirin ilmu karyanya, tapi ilmu bisnisnya, ilmu memasarkan karyanya untuk memastikan dia bisa hidup dari karya. Makanya di luar negeri, YouTuber yang bagus, yang merasa gila nih gue kalau bikin konten bagus kayak gini, modal gue habis banyak. Mereka punya Patreon. Di Indonesia ada yang namanya Karya Karsa. Dan Karya Karsa terbukti sudah membuat banyak karya-pekarya, banyak sekali diantaranya komikus, bukan komika, komikus, ilustrator, penulis, YouTuber, terus analis, terus ada banyak lah yang udah mulai pakai Karya Karsa. Dan kalau misalnya lu nggak ngerti Karya Karsa itu apa, silakan cari aja, lu buka. Gue lupa karyakarsa.id apa karyakarsa.com ya. Padahal dulu gue pemegang saham. Lupa gue. Tapi ada Karya Karsa di sosmed juga, dulu cari tahu sendiri. Kadang-kadang ya, karena gue tahu persis ini, kadang-kadang orang yang bilang gila karya gue bagus kok gue nggak bisa hidup dari karya, emang kebanyakan masyarakat Indonesia senangnya sampah. Dia tuh menyalahkan orang lain terhadap sesuatu yang harusnya dia lihat ke dalam dirinya sendiri.
Gue tuh selalu merasa ketika orang mulai nunjukin faktor-faktor di luar dan bukan diri sendiri, dia berhenti bertumbuh. Tapi ketika orang bilang semuanya salah gue, terhadap apapun yang terjadi dalam diri gue, disitulah dia mulai bertumbuh. Gue jamin sukses akan mulai datang kepada orang yang mulai mengambil tanggung jawab terhadap apapun yang terjadi dalam dirinya sendiri, termasuk tidak lakunya karyanya dia. Jadi, yang nonton ini berhenti berpikir bahwa kenapa ya kalau konten yang ini bagus, yang nonton dikit, yang ini banyak. Ya karena pasarnya beda, jumlah pasarnya beda gitu. Yang beli sendal Swallow ya, secara unit, gue ngomongin profit nih, secara unit. Yang ngomongin sendal Swallow, yang beli sendal Swallow, secara item pasti jauh lebih banyak daripada yang misalnya beli sendal, jangan sendal deh, sepatu deh, Balenciaga, bener nggak sih itu? Tau nggak? Yang bentuknya kocak gitu, gue sih nggak pernah punya ya. Secara item terjual pasti lebih banyak. Kenapa? Karena pasar yang bisa menjangkau atau membeli produk Swallow lebih besar daripada yang mampu beli Balenciaga. Emang beda gitu. Emang segmennya beda, tapi secara duit kita nggak tahu, mungkin bisa bersaing, bisa ngomong, karena ini mungkin margin profitnya gede, ini mungkin nggak, tipis, kita nggak tahu. Jadi jangan mesti berhenti tuh mikir yang kayak kenapa sih ini bobotnya kecil, bobotnya gede tapi yang nonton kecil, yang ini kok banyak, ini subscribernya dikit, ini subscriber, ya gimana dong? Itu aja tuh YouTuber bocah-bocah. Tahu nggak yang kerjanya bukan Ryan Stoy Review, itu juga lebih gila lagi. Coba lu buka YouTube Ryan Stoy Review, itu gila tuh. Tapi bukan cuma itu, kayak apa sih yang buka-buka surprise egg gitu. Itu jauh lebih banyak daripada misalnya apa ya? Misalnya YouTube-nya, siapa ya itu yang misalkan ngomongin soal hal-hal keilmuan klinis gitu, ya pasti jauh gitu. Karena mungkin banyak bocah di dunia ini yang seneng nonton surprise egg dibuka gitu. Jadi berhenti aja berpikir seperti itu, karena berpikir seperti itu menandakan wawasan lu yang tidak luas dan tidak. Tapi sekarang udah gue kasih tahu gitu. Jadi lu bisa berhenti berpikir seperti itu. Dan berhenti menyalahkan artis-artis yang lu tuduh pamer kekayaan. Dari kalimatnya aja gue ngerasa ini mah orang lebih terdengar seperti iri daripada kritis. Mungkin karena dia nggak ada kekayaan, jadi orang cerita dirinya sendiri aja dianggap sombong karena dia nggak punya apa yang orang itu ceritakan. Ya gimana dong? Kayaknya masalahnya bukan artis itu, kayaknya masalahnya hidupnya lu. Lebih baik lu fokus sama kehidupan lu sendiri biar lu bisa mengangkat diri lu sendiri dan kemampuan ekonomi lu. Berhenti pamer-pamer kekayaan, ya udah lu berkarya aja gitu, melakukan sesuatu supaya lu juga bisa cerita tentang kehidupan lu dan orang lain bisa anggap lu pamer kekayaan padahal lu cuma cerita tentang kehidupan lu. Dah, cukup. Tidak perlu banyak-banyak. Semoga ada manfaatnya. Jadi kita udah melakukan pembahasan soal apakah betul YouTuber artis pamer kekayaan mematikan YouTuber dengan konten-konten berbobot. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak dan goks.